Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang efek lingkungan yang ditimbulkan dari kapal. Di sini kita belum membahas terkait pencegahan, aturan, dan lain-lain. Kita baru akan melihat bagaimana impact-nya. Oke, kalau kita lihat apa saja yang masuk ke kapal, ada bahan bakar di situ ya, ada HFO misalnya, heavy fuel oil, marine diesel oil, dan lain-lain. Kemudian tentunya ada lubricating oil atau minyak pelumas, juga ada chemical yang dibawa di atas tanker misalnya. Kemudian karena ada manusia, tentunya ada food, fresh water, dan lain-lain. Oke, selain manfaat yang bisa kita ambil dari kapal, tentunya ada efeknya. Salah satunya yang paling mudah kita lihat adalah sampah. Jadi manusia jelas memproduksi sampah dalam kehidupannya, termasuk di dalam kapal. Kalau kita bayangkan di dalam sebuah kapal pesiar misalnya bisa ada 2.000, 3.000 orang, berapa kira-kira jumlah sampah yang dihasilkan. Kemudian apakah sampah ini boleh dibuang ke laut begitu saja atau harus disimpan? Nanti kita bisa lihat di Marpol Aneks 5, tapi kita lihat dulu apa sih impact-nya kalau terjadi pembuangan sampah yang tidak dikendalikan terhadap lingkungan. Mungkin kita pernah lihat foto-foto seperti ini, di mana banyak binatang laut yang menjadi korban dari sampah yang kita buang. Dan efek negatif dari sampah ini pun bisa sampai ke manusia kembali. Berbagai penelitian terkait mikroplastik yang sudah ada di seafood yang kita konsumsi dan bisa berimplikasi pada kesehatan manusia. Jadi memang pengaturannya nanti bisa kita lihat lagi di Marpol tadi, bagaimana pembatasan pembuangan. Kalau plastik sama sekali memang tidak boleh dibuang ke laut, ya, tapi beberapa jenis bisa dibuang ke laut dengan jarak tertentu dari garis pantai. Yang kedua ada noise, kebisingan. Kebisingan ini tentunya yang terkait dengan kebisingan di dalam kapal dan juga di luar kapal. Di dalam kapal pengendaliannya terkait dengan bahaya terhadap manusia ya, terutama di engine room dan lain-lain yang tingkat kebisingannya tinggi gitu. Tapi selain efek kebisingan yang terjadi pada manusia di atas kapal, sebetulnya di bawah kapal juga banyak yang terimbas gitu. Jadi di air itu suara lebih cepat 4,5 kali lipat dibandingkan di udara, dan ini berefek kepada binatang-binatang di bawah air karena mereka beberapa hewan berkomunikasi ya dengan suara begitu. Jadi ini memberikan hambatan kepada mereka terkait mencari makanan, untuk berkembang biak begitu, untuk navigasi dan seterusnya. Dari mana sumbernya? Dari propeller, kemudian sonar-sonar untuk masuk pencarian eksplorasi laut dan lain-lain. Nah, kasus-kasus seperti ini di mana ikan paus atau juga lumba-lumba terdampar, ini massal terdampar, salah satunya diindikasikan karena adanya gangguan tadi navigasi akibat suara yang ditimbulkan dari pelayaran. Oke, yang ketiga ada air pollution. Dari mana saja sumber terjadinya polusi udara dari atas kapal? Dari main engine terutama, combustion engine-nya, juga termasuk incinerator. Ada NOx, SOx di situ, ada greenhouse gas, CO2 diantaranya, metan, ya. Kemudian juga dari cargo tank, jangan lupa di situ ada bahan chemical yang bisa menguap gitu ya, volatile organic compounds. Kemudian dari AC, air conditioning atau refrigerator, di situ juga ada ozone depleting substance seperti freon gitu. Untuk air pollution ini pengendaliannya salah satunya dibahas di Marpol Aneks 6. Di situ ada batasan penggunaan bahan bakar dengan tingkat sulfur tertentu ya. Kemudian juga bisa ada scrubbing dan lain-lain. Berikutnya dari kapal juga ada sewage. Apa sewage ini? Tentang sewage dibahas di Marpol Aneks 4. Di sini dinyatakan bahwa sewage adalah segala buangan dari toilet dan urinal gitu ya. Kemudian juga dari tempat-tempat medis.
wastafel dari klinik begitu ya. Kemudian juga hasil buangan dari lokasi tempat binatang hidup. Jadi misalnya cattle ship gitu apa kapal ternak itu hasil buangannya ini dikategorikan sebagai sewage. Dan yang keempat adalah semua sampah atau sisa yang merupakan campuran dari drainase tiga tempat di atas tadi. Ya, kemudian apa sih masalahnya dengan sewage ini gitu? Bukankah nanti dia kalau dibuang di laut bisa terolah oleh bakteri secara alami begitu? Ya memang pada umumnya seperti itu, tapi ada batasan karena bisa timbul masalah kesehatan misalnya kalau pembuangannya sangat dekat dengan garis pantai, pembuangan secara ini ya, pembuangan apa namanya, langsung gitu tanpa diolah gitu ya, tanpa diolah. Nah, kemudian juga kalau eh, kalaupun dibuang di tempat yang sudah lebih jauh dari garis pantai, nanti sesuai ketentuannya gitu, itu juga ada syaratnya tidak boleh kapalnya berhenti gitu. Ini bukan masalah pemandangan saja yang tidak enak gitu ya, tapi juga ada apa oksigen bisa menimbulkan oksigen depletion di area tersebut. Jadi ini akan bermasalah bagi lingkungan juga. Selanjutnya yang cukup spektakuler biasanya beritanya begitu ya, itu adalah oil spill yang disebabkan oleh accident. Ini kapal Amoco Cadiz ya. Kapal ini berlayar dari Persian Gulf menuju Rotterdam, Belanda gitu. Jadi yang terjadi saat itu adalah kegagalan pada steering gear-nya. Sehingga ya tidak bisa diarahkan kapalnya, akhirnya saat itu sudah ada takbot datang menolong gitu ya, satu takbot datang, tapi saat itu angin cukup keras, akhirnya putus tali takbotnya itu, tow line-nya putus. Kemudian datang satu lagi, dua takbot saat itu menarik, tapi sudah terlambat dengan angin yang kencang, akhirnya kapal tersebut grounded atau karam di daerah sekitar eh, Prancis ini ya. Jadi kalau kita bayangkan berapa minyak yang tumpah, ini VLCC ini, Very Large Crude Carrier, kalau saya tidak salah. Jadi dia menyebabkan tumpahan sebanyak 227.000 ton crude oil spill gitu ya. Dan ini berefek pada 360 km garis pantai. Jadi kalau kita bayangkan Pulau Jawa itu berapa kilometer yang akan terefek kalau terjadi seperti ini ya, zalimnya. Ini uh, ini bisa Anda bayangkan bagaimana parahnya kondisi apabila terjadi oil spill. Ini semacam coklat mousse. Kalau minyak sudah berada di laut beberapa hari, ini penggunaan skimmer untuk mengambil apa? Mengambil uh, coklat mousse tersebut. Jadi dari oil spill ini sangat banyak sekali efek negatifnya. Ekonomi disaster di situ, orang tidak bisa lagi mengambil ikan dengan bebas gitu ya, atau kematian beberapa spesies, kemudian juga misalnya rumput laut dan lain-lain yang juga terimbas, ya, termasuk uh, tourism apa namanya ya, tempat-tempat wisata pantai ini juga sangat sangat berimbas akibat terjadinya oil spill ini. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah marine pollutan yang dibawa oleh kapal. Jadi bisa dibawa oleh kargo atau di tankernya. Kargo maksud saya kargo di dalam kontainer atau kargo di dalam tanker yang bisa mengandung marine pollutan. Ya, jadi terkait marine pollutan ini dibahas di Marpol Annex 2 untuk yang minyak di Marpol Annex 1. Kalau tadi oil pollution akibat accident, yang perlu diperhatikan juga adalah oil pollution akibat operasional dari kapal. Jadi kalau sudah kenal dengan bilge water, ya, air bilga, kemudian ada sludge, ini juga tidak boleh sembarangan dibuang ke laut. Operasional kapal lainnya terkait dengan tanker, misalnya pencuciannya, air pencucian ini juga tidak diatur di Marpol itu. Oke, untuk yang belum kenal apa itu bilga, jadi di bawah kapal itu, di bagian bawah kapal itu ada tangki bilga gitu ya. Apa yang dibuang di situ? Di situ ada air-air sisa pembersihan dan maintenance. Kemudian kalau ada kebocoran dari pipa-pipa atau tank overflow, ya, itu nanti masuk situ semua agar minyak-minyak yang terbuang tadi tidak boleh langsung dibuang ke laut. Jadi ada beach water tanks nanti, kemudian ada beach water treatment.
Nah, air yang boleh dibuang dari hasil treatment dari wastewater treatment ini adalah 15 ppm. Itu boleh dibuang ke laut. Kemudian yang sisa-sisanya, apa ya, istilahnya lumpur, sisa-sisa yang tidak mungkin dibuang masuk ke sludge tank, tangki minyak kotor Indonesianya. Jadi ini tidak boleh sama sekali dibuang ke laut, nanti akan dibawa ke pelabuhan, dibuang di reception facilities di pelabuhan. Selanjutnya ada ballast water. Apa masalah dari ballast water yang mungkin timbul begitu ya? Jadi yang dikhawatirkan dari ballast water ini adalah harmful invasive species. Kita kenal dulu ballast water seperti apa. Jadi di yang gambar paling kiri ini adalah posisi ketika kapal discharge kargo, kargonya dikosongkan, maka kapalnya untuk dapat lebih stabil, ya harus memasukkan ballast water ke dalam tangki ballastnya. Nah, di sini maka semua spesies yang ada di laut itu bisa masuk ke dalam kapal. Jadi ini ukurannya bisa cukup besar yang masuk ke dalam kapal ya. Nah, di pelabuhan berikutnya ketika dilakukan loading kargo, memasukkan muatan, maka air balas ini harus dibuang gitu. Nah, artinya pembuangan air balas ini adalah memindahkan spesies dari pelabuhan sebelumnya ke pelabuhan berikutnya. Apa ada masalah di situ begitu? Kita lihat beberapa kasus yang pernah terjadi. Ini diantaranya zebra mussel di Great Lakes. Jadi Anda bayangkan benda kecil, zebra mussel, makhluk kecil seperti ini, ternyata bisa menimbulkan masalah besar gitu. Mengapa ini bisa bermasalah? Ini Anda bayangkan gambar kanan ini ada submersible pump yang mengalami kesulitan beroperasi akibat ini sudah penuh dengan zebra mussel gitu. Yang terjadi, mengapa invasive spesies ini bisa bermasalah di tempat yang baru? Karena umumnya tidak ada predator dari hewan tersebut. Jadi kalau kita ingat rantai makanan gitu ya, rantai makanan kan dari yang paling banyak kemudian dimakan oleh atasnya gitu. Nah, ketika ada spesies baru yang terbawa dari ballast water tadi ke tempat lain, nah di sini ternyata tidak ada predatornya. Akibatnya tidak ada yang mengkonsumsi binatang tersebut. Jadi dia berkembang biak tidak terkendali. Gitu. Ini Anda bayangkan di Great Lakes ini setiap tahunnya power plants dan fasilitas industri lainnya itu menghabiskan hingga 2 million dolar hanya untuk mengatasi zebra mussel ini. Ya, ini salah satu contohnya. Yang lain bisa ada gangguan kesehatan. Jadi misalnya tiba-tiba ada spesies tertentu yang tidak pernah ada di area situ tiba-tiba muncul gitu. Oke, ini istilahnya invasive species. Kemudian bagaimana penanganannya? Ini tidak dibahas di Marpol, tapi ada satu konvensi sendiri, Ballast Water Convention, gitu ya. Di situ salah satunya adalah ballast water management. Ya, nanti macam-macam. Ada yang harus membuang air balas di tengah laut pada jarak sekian, gitu ya, sebelum masuk ke pelabuhan berikutnya. Ada yang menggunakan ballast water treatment dengan UV dan lain-lain. Kemudian ada lagi anti-fouling. Apa anti-fouling ini? Ini adalah semacam coating yang di cat yang di bawah air gitu ya. Fungsinya untuk mencegah menempelnya makhluk-makhluk hidup laut ke ke lambung kapal gitu. Bahasa Indonesianya anti teritip nanti. Nah, ini untuk apa ya? Supaya kapal hambatannya tidak besar begitu ya. Menghabiskan energi kan kalau misalnya hambatan di lambung kapal itu besar. Kemudian ada masalah apa dengan anti fouling ini? Jadi dulu bahan catnya ini mengandung arganotin istilahnya. Dan ini sangat highly toxic, gitu, sangat beracun terhadap marine organism. Makanya mereka nggak mau nempel gitu ya. Kemudian ini juga degradasi di lingkungan tuh sangat sangat lambat, bisa menimbulkan sedimen yang beracun di dasar laut begitu, dan juga mengganggu reproduksi beberapa spesies.
Ya saat ini sudah banyak cat-cat yang lebih ramah lingkungan. Ini juga diatur di Anti-Fouling Convention. Oke, itu beberapa impact yang terjadi dari pelayaran ya yang dikeluarkan oleh kapal. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.